Halo anak-anak Miss, apa kabar kalian di rumah? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita belajar tentang perbuatan baik terhadap sesama makhluk Tuhan. Lalu apa tujuan belajar kita kali ini? Yang pertama, agar siswa dapat mengucapkan kata terima kasih dengan baik dan santun. Yang kedua, agar siswa dapat mengucapkan kata maaf dengan baik dan santun. Dan yang ketiga, agar siswa dapat mempraktikkan cara merawat hewan dan tumbuhan sebagai wujud rasa syukur dengan baik. Nah, pernahkah kalian mengucapkan kata terima kasih? Lalu, kapan ya kita mengucapkan kata terima kasih? Ya, kita mengucapkan kata terima kasih saat orang lain membantu kita ya mengatasi kesulitan yang kita alami. Lalu berterima kasih itu adalah salah satu cara kita untuk bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Nah, sebaliknya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong hatinya. Contoh wujud syukur kita atas keanekaragaman hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Yang pertama yaitu merawat hewan. Yang kedua adalah merawat tumbuhan. Nah, perhatikan apa saja ya cara kita mengucapkan rasa syukur kita atas pemberian Tuhan kepada kita, contohnya hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Yang pertama yaitu memberikan hewan itu makan dan minum dengan teratur. Ya, hewan juga seperti manusia. Dia juga membutuhkan makanan. Ya, manusia biasanya makan 3 kali sehari. Nah, begitupun hewan. Kalau anak-anak Miss di rumah memiliki hewan peliharaan, jangan lupa ya memberi makan dan minumnya secara teratur. Yang kedua yaitu memberinya tempat berteduh yang layak. Ya, misalkan di sini adalah kandang, ya kandang kucing, kelinci, ayam, dan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu memandikannya secara teratur. Ya, hewan peliharaan juga seperti manusia yang harus bersih ya supaya tidak membawa kuman untuk kita. Lalu yang keempat yaitu membawa hewan itu ke dokter jika sakit. Apapun makhluk hidup itu yang ada di bumi ini pasti akan mengalami sakit, contohnya hewan. Ya, seperti manusia juga, hewan peliharaan kita mengalami sakit. Nah, kalau sakit, bawalah ke dokter hewan. Yang kelima yaitu membersihkan kandangnya secara teratur. Cuci atau bersihkan dengan baik agar hewan itu tetap bersih. Yang keenam yaitu memberi vaksin. Memberi vaksin maksud di sini adalah agar hewan itu memiliki daya tahan tubuh yang kuat, tidak cepat sakit. Lalu yang kedua yaitu bagaimana ya wujud syukur kita terhadap tumbuhan, terhadap apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, contoh cara-cara merawat tumbuhan. Yang pertama yaitu melakukan teknik penyiraman yang tepat. Nah, maksudnya di sini kita menyiram tanaman itu paling tidak dalam sehari itu 2 kali, ya 2 kali sehari yaitu pagi dan sore. Lalu jangan biarkan sampai tergenang ya, air yang kita siram itu sampai tergenang. Nah, itu yang mengakibatkan tumbuhan atau tanaman itu ya mati atau layu. Jangan kita siram pas
panas matahari atau terik ya, atau siang hari. Itu yang mengakibatkan tumbuhan kita itu cepat mati. Lalu yang kedua yaitu usahakan tanaman itu terkena sinar matahari. Ya, tanaman itu harus mendapatkan sinar matahari yang merata agar tumbuhnya bagus. Lalu yang ketiga yaitu antisipasi hama dan penyakit sejak dini. Ya, tumbuhan itu pasti akan mengalami yang namanya penyakit juga ya, seperti manusia, seperti hewan. Ya, kalau kita tidak membersihkannya secara rutin. Ya, contohnya kalau misalkan dalam tumbuhan kita itu terdapat ulat, ya, itu termasuk hama bagi tumbuhan itu. Ya, siramilah pestisida. Pestisida ini adalah obat hama pada tumbuhan agar tumbuhan itu dapat tumbuh dengan baik. Yang keempat yaitu usahakan kalau ada tanaman yang kering ya dipotong ya. Seperti ini ya, seperti pada gambar memotong tanaman yang sudah kering atau sudah mati. Lalu yang kelima yaitu memberi pupuk pada tanaman itu. Nah, usahakan pupuk yang diberi itu jangan pupuk kimia, karena pupuk kimia itu mengakibatkan tanah itu rusak ya, polusi tanah. Tanah itu menjadi tandus atau kering ya. Lama-kelamaan menjadi kering atau tidak baik untuk tanah. Usahakan gunakan pupuk kompos ya. Pupuk kompos itu adalah pupuk yang berasal dari makhluk hidup itu sendiri. Contohnya dari tumbuh-tumbuhan, dari dedaunan yang jatuh ya, pelepukan daun, atau dari kotoran hewan, yaitu yang termasuk pupuk kompos, dan itu bagus untuk tanaman dan untuk tanah. Nah, tadi sudah kita jelaskan atau dengarkan bersama tentang cara merawat hewan dan tumbuhan ya, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas pemberian Tuhan. Nah, yang berikut kita belajar tentang meminta maaf. Nah, semua kita di muka bumi ini adalah makhluk hidup yang pasti pernah bersalah kepada orang lain. Nah, kalau kita bersalah, apa yang kita lakukan? Apa yang kita ucap? Ya, yang kita ucap yaitu adalah minta maaf. Ya, mengucapkan kata minta maaf saat kita melakukan kesalahan kepada orang yang kita sakiti. Ya, itu adalah ungkapan rasa bersalah kita. Ketika kita melakukan kesalahan, ya sebaiknya kita meminta maaf. Tujuannya itu agar hubungan baik dengan orang lain tetap terjaga dan hati kita pasti merasa damai kembali. Orang yang mau meminta maaf atas kesalahannya adalah orang yang pemberani. Nah, di sini misalnya, apakah kalian termasuk pemberani yang mau meminta maaf atas kesalahan kalian? Nah, sedangkan orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain adalah orang yang memiliki hati yang sangat mulia. Apakah anak-anak Mi termasuk yang hatinya sangat mulia, yang mau memaafkan orang lain? Ya, apapun kesalahan orang lain, kita harus maafkan. Nah, contoh lain berbuat baik yaitu menolong teman yang sedang kesusahan. Contohnya ada kawan kamu yang jatuh, kamu bantu. Ada kawan kamu yang susah dalam belajar, boleh kamu bantu. Yang kedua yaitu menjalin silaturahmi atau hubungan baik dengan orang lain. Ya, saling mengunjungi. Ya, apapun suku, agama, ras kita, ya tidak boleh
menganggap bahwa perbedaan itu adalah halangan untuk bermain bersama, menjalin hubungan baik. Mendoakan teman yang sedang sakit. Ya, semua manusia pasti mengalami yang namanya sakit. Nah, kita wajib mendoakan kawan kita. Membantu korban bencana alam. Ya, apapun yang kita berikan kepada korban bencana alam pasti sangat bermanfaat bagi mereka yang mengalami musibah itu ya. Contohnya mungkin ada mainan anak-anak mis yang sudah tidak terpakai, boleh kasih kepada teman-teman kita yang mengalami bencana alam, atau pakaian kamu yang masih layak dipakai. Nah, sekian penjelasan Miss hari ini. Semoga materi hari ini dapat kamu pahami dengan baik, dapat kamu terapkan atau amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya tadi yaitu ungkapan terima kasih, minta maaf, cara atau wujud syukur kita atas pemberian Tuhan, yang merawat hewan, merawat tumbuhan, membantu kawan, mendoakan teman, membantu orang yang sedang mengalami kesusahan, dan lain-lain. Oke, sekian penjelasan Miss. Terima kasih.